Halo teman-teman, assalamualaikum, kembali lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai keuntungan dividen investing di saat terjadinya market crash ya guys ya, atau market yang sedang turun ya, seperti yang terjadi di hari ini ya, hari Rabu 4 Oktober 2023. IHSG turun ya, tadi sempat turun 1%, tapi pas closing turunnya 0,78% di level 6.886. Nah, jadi untuk kawan-kawan yang memang untuk investasi jangka panjang dan juga investasi di saham-saham yang membagikan dividen atau ya mempraktekkan yang namanya dividen investing, ini saya rasa akan dapat keuntungan-keuntungan yang tidak didapatkan oleh trader lainnya gitu guys ya yang ada di IHSG. Nah, kalau misalkan teman-teman perhatikan di tahun 2023 ini pun IHSG ini sempat turun beberapa kali ya guys ya. Baik itu di awal tahun di Januari, lalu di bulan Maret ya dan di bulan Juni. Ini berbagai macam isu ataupun berita yang negatif ya guys ya, menjadi sentimen negatif dan juga menjadi penyebab IHSG turun. Baik itu isu di dalam negeri ataupun di luar negeri ya, seperti waktu itu isu mengenai Gotoh, lalu ada isu juga mengenai bangkrutnya Silicon Valley Bank ya guys ya, yang mana berita global global pun ini bisa menjadi penyebab IHSG-nya turun. Dan ketika IHSG ini turun, ya banyak sekali saham-saham yang juga anjlok gitu guys ya. Dan kalau misalkan untuk teman-teman investor, ini seharusnya menjadi peluang untuk kita bisa beli di harga yang lebih murah. Misalkan waktu itu BBRI juga ikut terdiskon ya guys ya, atau harganya turun. Nah, di saat itulah waktu yang paling tepat buat teman-teman investor untuk beli saham terutama untuk perbankan besar ya, seperti Bank BRI, BCA, BNI, dan juga Bank Mandiri. Ketika harganya turun, itu adalah kesempatan emas ya, seperti kata Warren Buffett ya, saat market turun itu adalah hujan emas gitu guys ya. Jadi memang peluang emas yang tidak semua orang bisa menangkap. Makanya ada istilah cash is money ya guys ya. Uang itu menjadi alat untuk kita ambil kesempatan emasnya gitu guys ya. Maksudnya seperti itu. Oke guys, ya jadi kita akan ilustrasikan ya untuk keuntungan dividen investing ini dengan saham BMRI ya guys ya, atau Bank Mandiri. Ya karena Bank Mandiri secara capital gain juga sudah naik ya, 1 tahun ini capital gainnya sudah naik dan sempat all time high juga. Lalu dari net income-nya juga terus bertumbuh dan dari dividennya juga lumayan menarik ya, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Oh iya, sempat ada beberapa komentar ya mengenai perhitungan kita di dividen investing. Itu kan kita hanya menghitung mengenai passive income hanya dari dividen. Padahal ketika kita mempraktekkan dividen investing, itu kita bisa dapat 3 keuntungan. Ya, yang pertama adalah dividen, yaitu keuntungan dari bagi hasil perusahaan. Yang kedua adalah keuntungan dari yang namanya capital gain ya, ketika harganya naik. Nah, ini menjadi keuntungan buat para investor juga gitu guys ya, karena memang kita holdnya jangka panjang dan berharap dividennya gitu. Teman-teman bisa lihat ya, harga dari Bank Mandiri ini di tahun ini 2023 dari 4.500-an ya, 4.500-an sempat turun di awal tahun, ini bisa naik sampai dengan 6.000 ya, hanya di tahun ini saja kenaikannya sudah sangat menarik gitu guys ya untuk kita investasikan seperti itu. Yang ketiga adalah keuntungan dari yang namanya compounding interest atau efek bola salju. Karena ada yang namanya dividen dan dividen itu dihitung berdasarkan jumlah lot yang kita miliki ya dari investasi di saham Bank Mandiri ini atau saham-saham lainnya. Jadi adanya efek compounding interest itu bisa kita hitung ya. Setahun itu misalkan kita punya berapa lot, nanti kita dapat dividennya besar. Dan kalau misalkan sudah 2 tahun, itu kan jumlah lotnya nambah. Otomatis jumlah dividen yang kita akan dapat pun itu akan lebih besar lagi. Nah, itulah yang dinamakan compounding interest, di mana perolehan dividen yang semakin tahun semakin banyak itu kita masukkan lagi ke dalam sahamnya gitu. Kita belikan saham lagi dari hasil dividen, kita belikan sahamnya lagi. Nah, itulah yang disebut compounding interest. Teman-teman bisa ilustrasikan ke bola salju ya. Dia semakin menggelinding itu semakin besar. Nah, itu pun sama dengan modal kita.
Oke, kita lanjut ya. Keuntungan yang didapatkan dari dividen investing di saham BMRI atau Bank Mandiri. Nah, kita ilustrasikan ya untuk dividen rutinnya ini setahun sekali. Bahkan kalau teman-teman cermati, untuk dividen BBRI itu Bank BRI bisa bagi setahun 2 kali loh guys. Gitu. Jadi dividen final dan dividen interim. Tapi kita di sini hanya menghitung dividen finalnya aja ya untuk Bank Mandiri. Ataupun misalkan teman-teman dividen investingnya di saham-saham sektor batubara. Wah, itu lebih besar lagi guys dividennya. Lebih besar dan juga biasanya ada yang bagi 2 kali dividen. Ya, ada dividen final dan dividen interim seperti itu. Itu perhitungannya sudah beda lagi dan itu lebih besar lagi. Biasanya jumlah dari yang kita bahas di sini ya. Tapi kita akan bahas yang sedang-sedang aja ya. Di sini kita bahas Bank Mandiri. Dividen rutin ya, misalkan setahun itu atau per bulan itu kita nyicil ya, satu lot, satu lot, satu lot, satu lot gitu ya. Nah, sampai di setahun ini misalkan kita sudah punya 12 lot. Dengan dividen yang dibagikan oleh Bank Mandiri 264 per lembar saham. Nah, kita kalikan 120 berarti ya guys ya, 12 lot menjadi 3.100 68. Ya, coba kita hitung lagi ya biar lebih tepat. Rp264 per lembar saham kita kalikan 100 ya, kita kalikan 12 lot. Ya, betul ya guys ya. Jadi 316.800 gitu per tahunnya. Nah, ini dari 12 lot ya guys ya. 316.800 ya. Itu guys ya. Nah, jadi dividen rutin ini, misalkan setahun ini teman-teman dapat dividen 316.800, ini kan hanya 12 lot. Coba bayangkan kalau misalkan teman-teman satu bulannya ini bisa beli 2 lot gitu guys ya. Teman-teman Januari beli 2 lot, Februari beli 2 lot, dan seterusnya sampai di akhir tahun menjadi 24 lot. Tentunya ini akan lebih besar lagi menjadi 600 ribuan gitu guys ya. Nah, ini dalam jangka waktu 1 tahun. Misalkan kita akan lanjut ke capital gain ya guys ya. Capital gain-nya ini kan ada kenaikan ya dari misalkan 4.000 naik ke 4.500, naik lagi ke 5.100, naik ke 5.500 ya di April, misalkan di Mei-nya turun nih menjadi 5.400. Lalu naik lagi, ada turun lagi ya, biasa kalau misalkan capital gain ini memang naik turun ya guys ya. Makanya ketika turun ini ya yang tadi saya sebutkan di awal menjadi kesempatan emas untuk kita bisa beli di harga yang lebih murah. Misalkan di Oktober ini turun misalkannya ke 4.000 ya harga dari Bank Mandiri. Nah, ini kan menjadi kesempatan yang bagus untuk kita beli saham Bank Mandiri dengan harga yang lebih murah lagi gitu. Karena kalau misalkan kita beli saat dia hijau, ini tentunya average-nya akan semakin mahal gitu guys. Tapi kalau misalnya kita beli ketika market crash ya atau ketika harganya turun, ini tentunya akan menguntungkan kita ya sebagai dividen investing dan juga melakukan dollar cost averaging. Nah, kalau misal kita rata-ratakan ya, maka average 1 tahun yang kita miliki adalah 5.175 dengan penutupan di bulan Desember misalkan di angka 6.000. Tadi lebih kan guys ya. Kita lihat harga saat ini di 6.125. Berarti udah lebih nih dari hitungan kita ya, tapi nggak apa-apa. Kita bulatkan saja di Desember misalkan di 6.000. Nah, maka capital gain dari saham Bank Mandiri adalah Rp825 per lembar saham. Kita hitung ya. Atau Rp82.500 per lotnya. Ya, per lot ya guys ya. Ingat-ingat per lot. Misalkan kita kalikan 12 lot. Kita kalikan 12 lot berarti Rp990.000 guys. Nah, ini guys ya. Rp990.000. Nah, ini hanya dari capital gain-nya saja, guys ya. Sorry, ini hilang. Gini aja deh. Ya, ini dari capital gain. Ya, dari 12 lot saham yang kita miliki ya. Nah, lalu kita pun menghitung compounding interest. Tapi compounding interest ini agak sedikit berbeda ya, guys ya. Karena memang kita tidak bisa menghitung langsung ya dalam jangka waktu 1 tahun gitu.
Biasanya ini dihitung dalam misalkan 5 tahun atau mungkin 10 tahun ya, tergantung target dari teman-teman ingin pensiun di umur berapa gitu guys ya. Misalkan nih, sekarang umurnya teman-teman misalkan di umur 20 nih kan, anak-anak kuliahan zaman sekarang, bahkan anak SMA zaman sekarang pun itu udah mengenal saham. Beda ketika saya dulu SMA itu belum mengenal saham ya guys ya. Hanya mungkin baru mempelajari terkait ekonomi ya, terkait penjualan bebas antar negara seperti itu ya guys ya. Makanya beruntunglah teman-teman nih yang masih muda dan sudah mengenal dunia saham. Nah, ini bisa teman-teman manfaatkan. Kalau misalkan teman-teman dapat keuntungan ya, dapat uang jajan itu bisa ditabung dan nantinya bisa dimasukkan di saham gitu guys ya. Nah, ini kita sudah hitung ya guys ya untuk keuntungan dari capital gain dan juga dividen. Dividen rutin ini kita pasti dapat, sedangkan untuk capital gain-nya ini tergantung harga marketnya. Kalau misalkan harga marketnya atau price action-nya itu sedang turun, itu berarti waktunya kita beli. Tapi kalau misalkan harganya itu memang sedang naik, nah berarti kita itu sedang menikmati yang namanya capital gain ya, meskipun memang belum dijual atau belum direalisasikan gitu guys ya. Kalau misalkan teman-teman mau jual ya dalam jangka waktu misalkan setahun 2 tahun, ada keperluan nih misalkan ya untuk kuliah atau untuk merantau, itu juga sebenarnya boleh aja gitu guys ya, dipakai, diambil dan juga uangnya ditarik. Itu sebenarnya boleh aja, nggak ada masalah. Yang penting ketika teman-teman udah mempelajari dividen investing, sudah tahu keuntungannya ada 3, nah ini bisa menjadi referensi teman-teman untuk nantinya agar lebih giat lagi gitu ya untuk berinvestasi gitu. Nah, kita akan bahas yang ketiga adalah compounding interest atau efek bola salju. Bola salju itu kita semakin gelindingkan, semakin dia berputar ya, itu akan semakin besar gitu guys ya, karena memang mengumpulkan salju-salju yang lain yang berada di lintasannya. Nah, inilah yang disebut namanya compounding interest ya, atau efek bola salju. Misalkan di tahun pertama ini kita nyicil ya, misalkan 1 bulan 1 lot. Berarti tahun pertama kita dapat 12 lot. Tahun kedua kita dapat 24 lot. Tahun ketiga kita punya 36 lot. Tahun keempat kita punya 48 lot. Teman-teman coba bayangkan ya kalau misalkan tiba-tiba kita dapat rezeki, nah ini bisa ditambah ya guys ya di tahun kedua mungkin ya kita dapat rezeki lebih, kita belikan saham, nah berarti kita sudah menambah kepemilikan kita gitu. Nah, ini teman-teman untuk targetnya ini bisa beberapa tahun ya. Misalkan umur teman-teman sekarang 20 tahun. Tujuannya atau pengennya, saya pengen nanti di umur 30 saya sudah punya dana kelolaan sekian, sudah punya dividen sekian, dan nantinya bisa untuk kehidupan sehari-hari saya gitu ya. Meskipun misalkan sedang sakit atau tidak bekerja, masih ada penghasilan dari dividen gitu. Itu juga boleh ya. Misalkan 10 tahun. Nah, berarti 10 tahun mendatang teman-teman menargetkan nih untuk pensiun gitu. Nah, jadi ini pendapatan atau kemampuan misalkan 1 lot per bulan, ini berarti 1 tahun kita dapat 12 lot, dan tidak terasa ya setelah 12 tahun misalkan kita berinvestasi, kita sudah punya 144 lot saham Bank Mandiri. Dan ternyata ketika di sepanjang perjalanan 12 tahun ini, setiap um, setiap pendapatan dari dividennya itu kita masukkan lagi, kita belikan lagi satu saham di saham Bank Mandiri ini. Maksudnya kita belikan lagi ke saham Bank Mandiri gitu guys ya. Nah, ketika kita punya 24 lot ini, kita bisa dapat tambahan 1 lot lagi dan seterusnya ini menjadi efek bola salju ya atau compounding interest. Ini sudah saya hitungkan ya guys ya. Nah, dengan dividen ya dari 144 lot, dari dividennya aja kita bisa menambah 6 lot kepemilikan kita. Jadi dalam investasi 12 tahun ini teman-teman juga sebenarnya sudah bisa menambah lot dari dividennya seperti itu. Tapi kalau misalkan dividennya itu tidak ditambahkan ke dalam jumlah lotnya, ini jumlah lotnya berarti sesuai dengan pembelian teman-teman ya, 144 lot. Tapi kalau misalkan dividennya ini ditambahkan ke dalam sahamnya teman-teman, dibelanjakan saham lagi, nah berarti ada penambahan nih 39 lot menjadi 183 lot gitu guys ya. Kita coba hitung ya, 183 lot ya, kita kalikan harga saat ini. Misalkan harga saat ini di 6125 ya.
6125 kali 100 ya guys ya, berarti sudah ada 112 juta gitu ya, 112 jutaan. Itu kalau misalkan teman-teman beli 1 bulan 1 lot. Coba bayangkan kalau misalkan teman-teman belinya lebih dari ini ya, misalkan sebulan bisa 2 lot atau 3 lot. Nah, itu kan lebih besar lagi gitu ya. Bahkan untuk target investasinya pun saya rasa tidak akan mencapai 12 tahun. 10 tahun pun ini saya rasa sudah bisa dividen for living gitu guys ya. Nah, jadi tujuan dari dividen investing adalah dividen for living ya guys ya. Dividen for living atau ini guys, financial freedom ya. Nah, ini adalah target kita ketika kita melakukan yang namanya dividen investing gitu. Jadi kita fokus untuk mendapatkan keuntungan ya, dari dividennya kita dapat keuntungan, dari capital gain-nya harganya juga cenderung naik ketika perusahaan tersebut memang fundamentalnya juga bagus dan pendapatannya terus naik. Ini dividennya ada kesempatan dia untuk naik loh guys. Ya, jadi ketika laba bersihnya itu naik, dividennya pun bisa naik. Begitupun dengan capital gain. Ketika sebuah perusahaan ini dia tahan banting ya, tahan krisis gitu ya, otomatis ini akan menjadi pilihan setiap orang untuk berinvestasi, makanya capital gain-nya bisa naik. Dan ada juga yang namanya compounding interest atau efek bola salju, yang ternyata ini pun bisa menambah keuntungan kita ya di investasi saham. Seperti itu guys ya. Nah, ini target kita dividend for living dan financial freedom gitu. Oke guys, ya untuk hitung-hitungan ini saya hitung berdasarkan 183 lot ya porsi kepemilikannya, 183 lot ya. Makanya keluar angkanya lumayan cukup tinggi ya. Nah, ini adalah perhitungan dari compounding interest gitu guys ya. Dari compounding interest kita dapat 183 lot, kita kalikan harga saat ini. Harga saat ini di 6.000 ya. Tadi 6.125, ini berarti di 6.000 nih. Kalau di 6.000 berarti 109 juta. Tapi kalau misalkan di 100 berapa tadi guys? 6.125 ini kan 183 kali 6.000 ya. Tadi hitungan kita adalah 183 kali 6.125. Makanya keluar angka 112 jutaan ya, beda tipis dengan ini. Oke guys, ya mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga membantu teman-teman untuk mencapai dividen for living dan juga financial freedom. Dan teman-teman nantinya ya semoga cepat-cepat bisa yang namanya dividen for living atau hidup hanya dari dividen saham gitu ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar teman-teman gak ketinggalan info menarik lainnya dari channel Invest Saham. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.